Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Sejujurnya, pas tahu kalau film ini mengusung genre psychological horror thriller, udah punya ekspektasi lah bakal seperti apa nantinya. Dan ternyata setelah kelar nonton filmnya, oke, ini tuh horror thriller dengan kelas yang berbeda. Sebuah pengalaman yang menarik, elemen-elemen yang begitu kaya, kengerian yang dikemas begitu elegan, kepiawaian berlakon yang mengagumkan. Ini tuh adalah penebus kekecewaan di saat Marvel Eternals tak kunjung dapat hilalnya. Sedih. Ya, selamat datang di channel Kawan Review. Ini dari review singkat film Last Night in Soho. Last Night in Soho udah resmi dirilis, gih ke bioskop, experience paling menyenangkan buat nonton film ini, oke? Mengisahkan Eloise, seorang gadis yang hidup di kota kecil sampai akhirnya berkesempatan belajar di salah satu sekolah mode di London. Di sebuah kamar kontrakan yang dia tempati, Eloise atau Ellie mengalami perjalanan spiritual tentang seorang wanita cantik bernama Sandy yang awalnya indah namun berakhir mengerikan. Memutuskan nonton film ini tuh nggak perlu waktu yang lama. Alasan pertamanya jelas, karena ada Anya Taylor-Joy. Ah elah, ini orang mukanya presisi banget. Dilihat dari sudut manapun gitu. Mbak, cantik amat sih. Yap, sekonyol itu sih alasannya. Dan ternyata 2 jam adalah waktu yang sangat berkesan buatku. Pengalaman menonton sebuah psychological horror thriller yang benar-benar megah dan mengagumkan. Kolaborasi paling sensitif antara sutradara Edgar Wright dan penulis naskahnya Krysty Wilson Cairns yang juga nulis naskah 1917. Banyak ungkapan yang menggambarkan Last Night in Soho. Indah, nakal, klasik, spektakuler. Gimana tuh? First impression dari acting Thomasin McKenzie dibuka cukup ekspresif dan berhasil memikat penonton. Perannya sebagai Ellie dengan sangat mudah dicintai dan ini terus berlanjut boy di saat karakternya bermutasi jadi lebih agresif berbarengan dengan kemunculan sosok Sandy yang diperankan Anya Taylor-Joy. Keduanya sukses mengaduk-ngaduk tensi sepanjang film. Hanya saja, kalau boleh jujur, Thomasin McKenzie jauh lebih mengesankan di sini karena emang aktor utamanya doi. Dari aspek visual dan scoring, ini spotlight lainnya. Gokil sih, memanfaatkan unsur klasik tahun 60-an yang eye-catching. Pemilihan soundtrack lagu yang tepat, Last Night in Soho, tampil elegan dengan gaya klasik yang pas di mata dan juga di telinga. Sekarang bagaimana dengan psychological horror thrillernya? Kalau di otak teman-teman, horror itu harus berbau-bau hantu gentayangan kayak The Conjuring dan kawan-kawan, Last Night in Soho bukan film yang tepat. Pace-nya agak lambat buat sampai ke titik terngeri film ini, tapi penantian itu terbayarkan dengan jump scare dan plot twist yang tepat sasaran. Meski kalau boleh jujur endingnya sedikit kurang memuaskan, penyelesaian konfliknya sedikit dibawa tensi di babak awal ke pertengahan, tapi itu cuma hal minor lah, beda orang, beda pendapat. Pada intinya, Last Night in Soho adalah pesona mengagumkan dari sebuah film yang, aduh nggak ngerti lagi, ini tuh pengobat kekecewaan di saat Eternals nasibnya nggak jelas. So, aku sangat sarankan nonton film ini di bioskop. Di bioskop, apalagi kalau kalian seneng banget sama Anya Taylor-Joy. Sumpah, doi cantik banget di sini, men. Aduh, nakal. Aduh, mama suka. Ya kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap negatif, dan jangan lupa jaga jarak.